Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam kesehatan semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, semoga Bapak Ibu Guru sehat-sehat semuanya. Jangan lupa tetap pakai masker ya. Tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita dalam hal pembelajaran daring maupun luring, atau mungkin sudah ada tatap muka ya Bapak Ibu ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kelima. Ini pembelajaran yang kelima ya anak kelas 3 ya. Oke, perhatikan ya, di sini ada pembicaraan ya. Perhatikan, Bapak akan bacakan dulu untuk kita semuanya ya. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkot umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Iya, ini percakapan antara Siti dan ibunya. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Datang si ibu. Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Datang Siti. Berarti bensin sumber energi mobil ya bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Datang lagi Siti. Bahan bakar minyak terbuat dari apa bu? Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Datang Siti. Berarti sulit ya bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti lagi, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Datang lagi Siti. Lama kelamaan dapat habis juga ya bu? Betul nah. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Datang Siti. Oh begitu ya bu? Iya nah. Wah tidak saya sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya bu, itulah percakapan antara Siti dan ibunya. Nah, tadi udah Bapak bacakan untuk kita semua ya. Sekarang mari kita mengerjakan tugas-tugas ya. Perhatikan ya. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Ya, 3 hal terkait sumber energi. Sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan ya. Yang pertama itu ada bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Yang berikutnya, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. BBM didapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Itulah dia yang sudah Bapak buat, hal-hal yang terkait dengan sumber energi sesuai dengan percakapan yang tadi. Oke anak kelas 3. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Sini ada 5 kata ya. Fosil, BBM, mogok, bensin, energi. Ya, Bapak akan mulai dari fosil ya. Perhatikan ya. Membuat kalimat dari fosil. Kata fosil. Fosil, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Itu dia. Yang berikutnya BBM. BBM, anak kelas 3 BBM tahu kan, bahan bakar minyak kepanjangannya ya. Jadi disingkat jadi BBM dia. BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke yang mogok ya.
mogok. Kira-kira apa itu kalimatnya? Ini dia ya. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar ya. Oke. Bensin, apa kira-kira kalimatnya? Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Itu dia. Yang terakhir, energi. Ini dia ya. Energi yang ada di dalam semakin sedikit ya. Yang energi yang ada di alam ya, semakin sedikit. Oke anak kelas 3, itu dia kalimat-kalimatnya ya. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang cukup lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikanlah cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Iya ya. Kalau kita warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal-hal tersebut ya. Oke, perhatikan ya hasil diskusinya ya. Ini ya. Tuliskan hasil yang pada tabel berikut ini. Setelah diskusi hasilnya akan kita tulis di sini ya. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan yang nomor 1 ya. Cara menghemat BBM itu perhatikan. Nomor 1. Beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian ya. Maksudnya seperti anak kelas 3, bagi ada yang kendaraan pribadi mungkin ya. Kalau pala tidak penting-penting ya naik kendaraan umum aja ya. Oke anak kelas 3. Itu dia maksudnya ya. Kita masukkan nomor 2. Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Kalau zaman sekarang ini bayangkan cuma 10-20 meter, ada naik kereta rata-rata seperti itu ya. Jalan kaki biar ada pergerakan tubuh kita sekalian ya. Oke, yang ketiga perhatikan ya. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Ya, kalau tidak bisa jalan kaki, kalau lagi malas mungkin bisa naik sepeda ya, lebih santai sedikit ya. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif ya. Nah, seperti apa itu contohnya? Perhatikan ya. Energi alternatif ini pada saat mungkin kendaraan sekarang ini ada kendaraan yang berbentuk listrik ya. Nah, bisa seperti itu ya menggunakannya, tapi dengan catatan belum semua mungkin ada mempunyai kendaraan listrik gitu ya. Oke, contohnya kita mau masak, kalau di kampung mungkin ya ada pakai kayu bakar mungkin nih. Tapi kalau di kota kecil kemungkinan seperti itu pakai kayu bakar ya, kampung-kampung ya. Oke, yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai dengan kebutuhan, hemat-hemat ya. Oke, kelas 3 perhatikan ini mengenai jam ya. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapa ini sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihat gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 11 ya, ini ya. Perhatikan ya. Jarum jam pendek terletak pada angka 11. Jarum jam panjang terletak pada angka 12. Ini dia ya. Angka 11, angka 12. Makanya ini sebutkan tadi sampaikan mamanya sama si Siti jam 11.00. Perhatikan ini tulisannya. 15 kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11:15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15 pada jarum jam? Perhatikan ya. Ini dia jam 11:15. Ini dia angka jam 11 ini. Ini jarum jam yang pendek itu ya, angka 11, tapi yang panjang juga menunjukkan ke angka 3 ya. Oke. Akan lanjutkan ya. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Perhatikan, jarum jam yang pendek ini sudah di tengah-tengah antara 11 dan 12 ya. Yang panjang ke angka 6 ya. Jadi itu disebutkan ini biasanya jam 11.30 atau bisa juga disebutkan tengah 12. Itu dia anak kelas 3 ya. Oke. Apa kalian kan perhatikan gambar-gambar berikut tentang letak jarum jam untuk waktu berikut ini. Perhatikan di sini ada gambar-gambarnya ya. Kita akan menentukan jarum jamnya. Kita hanya menentukan jarum jam.
ya, perhatikan ya. Ini di atas ini ada 700, berarti angka jarum jam yang pendek ke angka 7, yang panjang ke angka berapa? Anak kelas 12, anak kelas 3. Iya, angka nomor 12 ya. Oke, gitu dia. Lihat ya. Kalau yang nomor 2, jarum jam pendek ke nomor berapa? Ya sudah lewat nomor 7 mungkin di sini dia ya. Jarum yang panjang ke nomor 4 gitu ya. Jam 6.40. Kira-kira mana? Iya, jam 6.40 berarti angka yang pendek udah bisa di sini ya, tengah-tengah antara 6 dan 7 ya. Yang jarum yang panjang nomor 8 tidak ya. Pukul 9:15. Oke, jarum yang pendek masih di angka 9, jarum yang panjang di angka 3 tidak ya. Oke, Bapak angkat lanjutkan ya. Oke, di sini lagi ada lagi ya. Sekarang jam 3.45. Jam 3.45. Berarti kira-kira di mana situ kan kelas 3? Oke, jarum yang pendek antara 3 dan 4. Jarum yang panjang di angka 9. Tidak ya? Jam 10. 10.10. Iya, jarum yang panjang berapa? Setiap jarum yang pendek di sini dia ya. 2 angka pertama, jarum yang panjang 2 angka yang terakhir. Itu kata kuncinya kelas 3 ya. Oke, kata kuncinya jarum yang panjang 2 angka pertama, jarum yang pendek 2 angka pertama, jarum yang panjang 2 angka terakhir. Itu dia ya. Jam 10. Ini dia. Oke, perhatikan yang berikutnya. Ya. Jarum yang pendek di nomor 6, jarum yang panjang 00 atau di angka 12. Ini dia ya. Oke, yang berikutnya 30. Di mana itu 30? Perhatikan ya. 30 dari mana? Ini hitungannya dari nomor 12 sampai 1, hitungannya 5 menit ya. Dari 1 sampai 2 5 menit, dari 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, 4 ke 5 5 menit, 5 ke 6 5 menit. Berarti 6 kali 5 1 2 3 4 5 6, berarti 30 menit ya. Ini jarum yang pendek 2 angka terakhir, jarum yang panjang jarum yang pendek 2 angka pertama, jarum yang panjang 2 angka terakhir. Seperti ini dia ya. Oke, yang berikutnya jam 12.00. Kalau 00 itu jarum yang panjang ke angka 12. Itu dia ya. Ini dia sama-sama 12 ya. Oke. Ini 12.30. Jarum yang panjang di nomor 12 sudah lewat ini ya. Udah pasti sini jam 12, antara jam 12 jam sampai 1. Jarum yang panjang antara di sini dia nomor 6. Jarum yang pendek antara 12 sama jam 1 seperti gambar berikut ini ya. Oke, jangan lupa kata kuncinya jarum yang pendek 2 angka pertama, jarum yang panjang 2 angka terakhir. Itu dia kata kuncinya. Anak kelas 3 harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam, pukul 00 sampai pukul 12, dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Itu dia ya. Jam 00 sampai jam 12. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Nah, pukul 13 dapat disebutkan dengan 01. Nah, dengan demikian pukul 14 sama dengan 02 siang. Tapi dengan catatan ikut kata siangnya ini ya. Oke. Kan seperti gambar berikut ini ya. Gambar samping menunjukkan pukul 13. Nah, ini dia. Jarum yang pendek di nomor 1, jarum yang panjang di nomor 12 menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum yang panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama itu dengan pukul 01.00 siang. Perhatikan anak kelas 3. Kalau tidak ada kata siangnya ini, 01.00 itu adalah jam 1 pagi. Tapi kalau ada siangnya baru disebutkan jam 1 siang. Jangan lupa anak kelas 3 ya. Oke, seperti gambar berikut ini dia, gambar yang kedua. Ini jam 2, jam 14 ya. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama itu dengan jam
2 siang ya. Siti bangun tidur pukul 5, Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Jadi ya, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lama Siti belajar titik-titik jam. Yang harus kita kerjakan adalah titik-titik ini. Gimana cara mengerjakannya? Oke, perhatikan. Selesai belajar dikurangi jam masuk belajar. Seperti itu caranya ya. Perhatikan. Selesai belajar jam 12. Mulai belajar jam 7.00. Jam 12 dikurang jam 7 menjadi 5 jam. Itulah lama belajar Siti di sekolah. Itu untuk soal pertama. Soal kedua, pukul 15.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Oke. Kalau sore tadi jam 12. Kalau jam 1 siang berarti bisa kita sebutkan jam 13. Kalau jam 2 siang 14. Jam 3 sore jam 15. Itu dia ya. Oke, jam 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa anak kelas 3? Iya. Ingat, awalnya itu harus jam 12 ya. Angka 1 tambah 1, jam 12 tambah 1, 13. Tambah 1 lagi, 14. Tambah 1 lagi, 15. Tambah 1 lagi, 16. Dan seterusnya seperti itu dia. Ya, anak kelas 3 ya. Mulai jam 1 hitungannya. Itu pun harus siang ya. Oke, berarti jam 5 sore itu jam 17.00. Siti mulai belajar jam 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama titik-titik jam. Oke, perhatikan. Sama seperti soal nomor 1 ini ya. Selesai belajar jam 21. Mulai belajar jam 19. Caranya adalah 21.00 dikurang 19.00. Selesai belajar dikurangi mulai belajar. Itu dia. Seperti berikut ini. Berarti dia 2 jam ya. Yang nomor 3, yang berikutnya nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Oke. Lama waktu Siti mengaji berapa jam? Oke. Selesai mengaji dikurangi mulai mengaji. Mengaji Siti itu sampai jam 5. Itu dia waktunya ya. Terakhir ya. Dimulai jam berapa? Jam 3 sore. Berarti 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2 jam. Oke, kelas 3. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua anak didik kami, dan juga buat Bapak Ibu guru, siapapun yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.